selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Rini Yulia Astuti, SPDK. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 pelajaran 1, mengapa manusia berdosa. Selamat menyaksikan. Mengapa manusia berdosa? Apakah dosa itu? Apakah dosa hanya sekedar kesalahan yang kita buat? Contoh, apabila kita melakukan kesalahan dalam mengerjakan ulangan, misalnya ulangan matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, apakah apabila kita salah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut, itu bisa dikatakan dosa? Dosa bukan hanya sekedar kesalahan yang kita buat, tetapi dosa lebih jauh lagi dari itu. Oleh sebab itu, pengertian dosa yang sebenarnya menurut Alkitab, dosa berasal dari kata hamartia yang berarti meleset, tidak tepat sasaran. Jadi dosa artinya tidak tepat sasaran. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi pengertian dari dosa artinya meleset dari firman Allah, atau apapun yang melanggar dari firman Allah itu disebut dengan dosa. Sekarang, mengapa manusia bisa berdosa? Simaklah cerita di dalam Kejadian pasal 3 yang menceritakan tentang cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Padahal mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 8. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan lainnya dan juga dengan Allah. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kematian itu merupakan hal yang mengerikan. Namun jika mereka taat dan setia, maka Allah akan memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Mereka mendengarkan perintah Allah dengan penuh rasa hormat. Tetapi iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu, ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia pada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Ular berbisik, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi kamu mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya dan memberikannya kepada Adam, suaminya. Adam memakan buah itu lalu memilih percaya kepada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka. Juga rasa takut, gentar dan menghalau kebahagiaan mereka. Inilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah.
Sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka sehingga sudah jatuh dalam dosa. Namun kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayon ular. Mereka tidak mendengar sama seperti Allah. Mereka malu karena tidak berpakaian. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat menjadi pakaiannya. Mereka ketakutan karena telah melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun, tidak ada satupun manusia yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang menyukakan hati sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir, tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden itu. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dosa yang dilakukan. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa di dalam cerita ini tentang Adam dan Hawa yang berarti dosa berarti melanggar perintah Allah. Nah, ketika melanggar perintah Allah, maka akan ada akibat yang diderita oleh manusia. Hukuman dosa yang diberikan oleh Allah yang pertama kepada Adam, bersusah payah mencari rezeki. Kepada Hawa, susah payah waktu mengandung dan melahirkan. Terbukti pada sekarang ibu-ibu ketika mau melahirkan dan mengandung pasti akan merasakan rasanya sakit. Dan kepada ular, berjalan dengan perut, makan debu tanah. Kita melihat bahwa ular berjalan dengan perut sampai sekarang pun dan mereka hanya bisa memakan debu dan tanah. Dan tidak lupa juga Allah menghukum bumi. Tanah terkutuk dan mengeluarkan semak duri. Awalnya tanah tersebut tidak bersemak duri, tumbuh subur, tetapi karena Allah menghukum bumi, maka akhirnya mengeluarkan semak duri. Akibat dari dosa perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang pertama, hubungan manusia dengan Allah terputus. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia bisa secara langsung berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Tetapi ketika dosa yang dilakukan oleh manusia, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan Allah. Dosa memisahkan dan memberikan jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Yang kedua, yaitu kematian rohani. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Artinya kematian kekal di neraka. Hukuman yang harus diterima oleh setiap orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Tetapi akan ada kabar baik selanjutnya bagaimana manusia bisa terhindar dari kematian rohani ini. Setelah kita mempelajari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir, disitulah kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya. Dan yang ketiga, kematian jasmani. Kematian jasmani secara perlahan-lahan. Manusia umurnya tidak panjang dan manusia akan kembali menjadi debu. Tidak panjang artinya secara jasmani akan mengalami sakit-sakitan, banyak penyakit yang dia derita sehingga mengalami kematian. Dan yang keempat, gambar dan dirinya menjadi rusak. Pada waktu Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti sifat-sifat yang dimiliki, sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sifat tersebut menjadi rusak. Sifat-sifat Allah seperti Allah yang Maha Kudus, suci, Maha Kasih, dan itu tercemari karena dosa yang ada pada manusia. Dari pelajaran tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia berdosa karena tidak mentaati perintah Allah. Allah menghendaki kita untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya. Oleh sebab itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami agar kami beroleh keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, amin.
Demikian video pembelajaran dari saya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.